Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong menatap Qin Tian, yang perlahan-lahan meletakkan tangannya ke bawah, dan rasa dingin mengalir samar-samar di matanya. Kekaisaran Tian Yuan memang kuat dan reputasi Qin Tian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka menyerang, kelompok Lindong tidak takut sama sekali. Sosok berotot Little Flame langsung tiba di belakang Lindong. Batang logam hitam di tangannya terbanting keras ke tanah dan kekuatan menakutkannya langsung mengguncang tanah. Setelah pertarungan besar sebelumnya, masih ada bekas darah yang tersisa di tubuh api kecil. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi aura ganas dan jahat. Cahaya hitam menempel di tubuhnya dan sesekali berubah menjadi kabut hitam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan tikus kecil itu tanpa ekspresi. Matanya hanya menatap Qin Tian sekali. Sepanjang tahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di hadapannya, namun, ahli terkuat dari Kekaisaran Tian Yuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, apalagi seorang anak muda yang baru saja datang dari tempat itu. Meskipun saat ini dia tidak bisa dengan mudah menggunakan kekuatan fisik dari tubuh Celestial Demon Marten miliknya, jika dia mengeluarkan berbagai triknya, kemungkinan besar tidak ada satupun dari para jenius ini yang bisa bersaing dengannya secara serius. Mo Ling, Sukui, Surou dan yang lainnya tidak ragu sedikitpun saat melihat suasana tegang ini. Segera, mereka semua berdiri di belakang Lindong. Tatapan mata Liu Bai dan yang lainnya terus berubah selama beberapa saat, sebelum akhirnya mereka mengatupkan gigi dengan keras dan berkumpul di belakang Lindong. Saat ini, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Lindong. Jika Lindong terjatuh, kemungkinan besar mereka juga tidak akan selamat. Kalau begitu, mengapa mereka harus takut menyinggung Kekaisaran Tian Yuan? Orang-orang di sekitar area berbatu yang berantakan menjadi gempar saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok ini benar-benar berani menantang martabat Kekaisaran Tian Yuan dan Qin Tian. Dia adalah pemimpin dari 10 kerajaan super. Orang-orang itu, Lan Ying juga dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Qin Tian dan Kekaisaran Tian Yuan dan kerajaan langitnya tidak bersahabat. Kedua belah pihak kadang-kadang bentrok karena beberapa sumber. Namun, bahkan dia tidak bisa menyangkal kekuatannya. Qin Tian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Kekaisaran Tian Yuan. Dia tidak hanya memiliki bakat seni bela diri yang mengejutkan, tetapi dia juga cukup cerdik. Berdasarkan apa yang diketahui Lan Ying, Qin Tian telah menarik perhatian Yuan Gate, sekte super terkuat dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Kekaisaran Tian Yuan awalnya merupakan faksi bawahan, gerbang Yuan, dan tidak mengejutkan jika Qin Tian menarik perhatian mereka. Lagi pula, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tian Yuan yang memegang posisi penting di gerbang Yuan. Qin Tian tidak sebanding dengan Song Zhen. Ada hubungan yang cukup mendalam antara Kekaisaran Setan Langit dan Kekaisaran Tian Yuan. Oleh karena itu, Qin Tian jelas tidak ingin melihat kelompok Song Zhen goyah karena kelompok Lindong. Ekspresi King Feng muram saat dia berbicara. Sangat mungkin dia telah mencapai tahap 6 Yuan Nirvana. Lan Ying tertawa getir saat dia berbicara dengan lembut. Panggung 6 Yuan Nirvana? Bahkan King Feng, yang telah mempersiapkan diri, mengalami perubahan ekspresi ketika mendengar ini, sebelum dia berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qin Tian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya pemenang perang 100 kerajaan kali ini adalah seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan lagi. King Feng mengertakkan gigi saat dia berbicara dengan getir. Lan Ying menghela nafas tanpa daya. Mereka sudah meningkat pesat tetapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk membantu mereka mengejar Qin Tian. Qin Tian berpakaian putih berdiri di pohon besar, perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya tertuju pada Lindong dan tikus kecil. Ci. Kaki Qin Tian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Cahaya emas menyala dengan aneh. Cahaya emas semacam itu sangat lemah dan hampir tidak ada orang yang merasakannya. Namun, meskipun orang lain tidak dapat mendeteksinya, mata Lindong memadat pada saat itu.
Dia bisa merasakan riak energi yang sangat samar dan tersembunyi, yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat, yang dipancarkan dari pohon besar. Ia bergerak di bawah tanah seperti cacing tanah yang disalurkan secara diam-diam. Kontrol energi yang sangat indah. Mata Lindong agak serius. Permukaan tanah di mana kekuatan itu lewat, tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Jika bukan karena energi mentalnya lebih kuat daripada yang lain, kemungkinan besar dia akan kesulitan mendeteksinya. Lindong baru saja akan bertindak setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap, ketika Little Marten dengan lembut mengambil langkah maju. Langkah kakinya bertepatan dengan riak energi bawah tanah. Awan debu diam-diam muncul dari tanah dengan tenang. Sosok tikus kecil tidak bergerak sama sekali saat dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajah tampannya berisi ekspresi mengejek saat dia menatap Qin Tian. Pertukaran diam-diam ini terjadi dalam sepersekian detik. Selain Lindong, tikus kecil, dan Qin Tian, tampaknya tidak ada orang lain yang tahu kalau mereka sudah saling bertukar serangan. Mata Qin Tian sedikit membeku ketika serangan tersembunyinya diledakkan oleh tikus kecil. Setelah itu, dia tersenyum tipis, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berbenturan dengan Kekaisaran Tianyuan kita? Saya pikir terkadang lebih baik mengikuti aturan. Lindong merentangkan tangannya dan berkata, aturan yang dia sebutkan adalah bahwa segel nirwana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. Aturan? Seseorang di belakang Qin Tian tertawa dengan cara yang aneh, sambil mengejek, jika kami menghabisi kalian semua, lalu apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu bisa menghabisi kami akan ditentukan oleh kemampuanmu. Lindong tersenyum tipis. Heh, bocah yang sombong. Mata orang itu menjadi dingin ketika dia tertawa dengan sikap dingin. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara ketika dia dihentikan oleh lengan Qin Tian. Serangan diam-diamnya sebelumnya membuat Lindong paham bahwa trio Lindong bukanlah individu biasa. Haha, sepertinya beberapa dari kalian memiliki prasangka buruk terhadap kami. Qin Tian tertawa kecil. Senyumnya lembut saat matanya menatap Lindong dan Little Marten. Namun, sepertinya matanya mencoba melihat melalui keduanya. Namun, dua individu yang dia hadapi, jelas bukan manusia biasa. Oleh karena itu, pendeteksiannya secara alami akan gagal. Tapi itu juga baik-baik saja. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah hanyalah bandit belaka. Prinsip ini memang benar dan aku tidak bisa membantahnya. Jika beberapa dari kalian tidak mau berteman denganku, Qin Tian, aku tidak akan memaksamu. Aku percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk berdebat di Gunung 100 Kerajaan segera. Cukup banyak orang di sekitar yang tercengang ketika mendengar kata-kata Qin Tian. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Kekaisaran Tianyuan akan mengambil inisiatif dan mundur. Bos. Dua orang di belakang Qin Tian juga tercengang. Qin Tian melambaikan tangannya. Senyuman di wajahnya cukup ramah. Lindong mengernyitkan alisnya sedikit sementara semua orang di sekitarnya tercengang. Dia menatap Qin Tian, yang terus bersikap tenang dan santai. Segera, beberapa kehati-hatian muncul di hatinya. Tipe orang yang mengungkapkan seluruh emosinya di wajahnya bukanlah tipe orang yang menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang seperti Qin Tian, yang akan terus tersenyum terlepas dari betapa marahnya dia di dalam hatinya. Qin Tian sebenarnya telah mengambil langkah mundur. King Feng terkejut saat dia berseru. Mata cantik Lan Ying menatap Lindong dan tikus kecil. Akhirnya, matanya sedikit mengecil saat melihat kaki tikus kecil berada. Dia bisa melihat lubang hitam gelap seukuran ibu jari di tempat itu. Dia bisa merasakan semacam kekuatan sisa yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam itu. Apakah mereka saling bertukar pukulan? Tidak heran. Mata Lan Ying yang cantik menatap ke arah tikus kecil, sementara wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Jelas, dia tidak menyangka kalau dia benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengan Qin Tian dalam pertarungan rahasia. Sui Ying dan yang lainnya langsung merasa putus asa ketika Qin Tian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel nirwana mereka. Kamu harus waspada terhadap orang itu. Marten kecil berbalik, menatap Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong sedikit mengangguk.
Dia sadar jika mereka tidak menemukan serangan menyelidik Qin Tian sebelumnya, kemungkinan besar Qin Tian akan menyerang dan menghabisi mereka. Qin Tian secara alami berhati-hati dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan untuk sementara waktu. Orang seperti ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Tepat ketika Lin Dong diam-diam menempatkan Qin Tian di daftar nama musuhnya yang berbahaya, gong merdu kuno yang perkasa tiba-tiba dipancarkan dari Gunung 100 Kerajaan. Suara gong ini menyebar dan bergema ke seluruh wilayah inti. Suara itu bergema di seluruh area dan tidak berhenti dalam waktu lama. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara gong ini dan segera, mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah Gunung 100 Kerajaan dengan mata panas. Saat ini, awan di puncak gunung perlahan-lahan tersebar. Setelah itu, sinar matahari cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung dan agung bergema di seluruh area ini. Gunung 100 Kerajaan telah terbuka. Mereka yang memiliki segel nirwana tingkat surgawi harus segera naik. Bunyi gong diiringi dengan suara yang kuat, yang bergema di seluruh wilayah dengan luas dan dahsyat. Setelah itu, ia tersebar, tampak seolah-olah menyebar ke seluruh ruang kuno. Pada saat ini, siapapun, apakah mereka bisa memasuki wilayah inti atau tidak, tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka memandang ke arah di mana Gunung 100 Kerajaan berada dengan mata yang sangat liar dan panas. Pelatihan pahit selama 1 tahun adalah segalanya untuk hari ini. Apakah kita akhirnya mencapai akhir? Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap gunung besar itu, sementara dia dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, ratusan emosi melonjak dalam hatinya. 1 tahun yang lalu, dia telah meninggalkan Kekaisaran Yan Agung dan tiba di tempat di mana para jenius berkumpul. Saat itu, dia hanyalah anggota biasa di antara peserta tersebut. Terlebih lagi, statusnya sebagai anggota kerajaan tingkat rendah telah menjatuhkannya pada posisi terbawah dalam rantai makanan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Lin Dong bukanlah orang biasa. Selama seluruh perjalanan ini, dia telah bertemu banyak sekali lawan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang berikutnya dan semakin sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, dia adalah orang terakhir yang bertahan. Medan perang kuno ini seperti mesin penyaring yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Penyaringan kejam semacam inilah yang memungkinkan Lin Dong, berlian yang masih kasar ini, secara bertahap mengeluarkan kilau yang mempesona selama 1 tahun ini. Kilau semacam ini tidak kalah bahkan jika dibandingkan dengan para jenius dari kerajaan super. Lin Dong bisa merasakan kemajuan luar biasa dalam 1 tahun ini. Menurutnya, dunia yang ia kenal kini menjadi semakin luas seiring ia berlatih. Kekaisaran Yan besar yang dulu sekarang tampak begitu kecil ketika dia memikirkannya. Tempat ini tidak buruk. Lin Dong menoleh untuk melihat Little Marten sebelum dia tiba-tiba tertawa. Saat itu, tikus kecil mendesaknya untuk ikut serta dalam perang 100 kerajaan. Sepertinya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih Lin Dong. Hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama 1 tahun ini, Lin Dong telah langsung maju dari tahap penciptaan ke tahap nirvana. Kemajuannya dinilai cukup pesat. Tidak apa-apa, tikus kecil sekali lagi memulihkan sikapnya yang biasa-biasa saja sambil berbicara dengan malas. Perang 100 kerajaan ini bisa dianggap sebagai tempat mengasah yang cukup baik bagi anggota generasi muda sepertimu. Tentu saja, di masa depan, kamu mungkin akan bertemu dengan tempat-tempat yang lebih berbahaya lagi. Lin Dong tersenyum karena dia tidak terkejut dengan hal ini. Ketika dia terus tumbuh lebih kuat, hal-hal dan ahli yang dia temui, secara alami akan menjadi semakin kuat. Qin Tian melihat ke puncak gunung dari pohon raksasa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lin Dong dan tersenyum tipis. Namun, senyumannya menyebabkan yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Lin Dong jelas sangat berhati-hati saat menghadapi seseorang seperti Qin Tian. Qin Tian tidak mengatakan apapun kepada kelompok Lin Dong. Segera, dia berbalik. Jari-jari kakinya menempel di pohon dan dia menjelma menjadi cahaya pelangi yang langsung meluncur menuju puncak gunung. Kedua sosok di belakangnya juga mengikuti dengan cermat. Swos-swos. Mengikuti tindakan Qin Tian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli itu, yang memiliki segel nirvana tingkat surgawi, segera menembak.
Ekspresi mereka menjadi sangat panas saat mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli itu, yang belum memiliki segel nirvana tingkat surgawi, tiba-tiba memiliki ekspresi yang tenggelam. Kilatan tajam muncul di mata mereka. Beberapa orang tiba-tiba menyerang beberapa saat kemudian, mencoba merebut segel nirwana milik orang lain pada saat terakhir ini untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung. Oleh karena itu, keheningan seperti ini berlanjut sesaat sebelum seluruh area ini tiba-tiba meledak menjadi jeritan yang sangat marah. Setelah itu, riak Yuan Power yang liar dan ganas mulai meletus. Berbagai teriakan kemarahan pada dasarnya meletus sepenuhnya pada saat ini sebelum seluruh wilayah menjadi sangat kacau. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung, individu-individu tersebut telah mengesampingkan rasionalitas individu mereka. Serangan mereka terasa gila dan kalut. Kelompok besar Liu Bai berkumpul di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang mereka dengan mata panas. Bagaimanapun, bahkan kerajaan iblis langit telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya. Terlepas dari betapa gilanya orang-orang itu, kemungkinan besar mereka akan mendekati kematian dengan menuntut bayaran. Ekspresi Lindong tenang saat dia menyaksikan adegan ini dan dia tidak terkejut. Tatapannya memandang ke arah semua orang di sampingnya dan sambil tersenyum bertanya, apakah setiap orang memiliki segel nirvana tingkat surgawi? Mo Ling dan yang lainnya mengangguk penuh semangat saat mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima segel nirvana yang cukup banyak dari para ahli dari 3 kerajaan super yang dipimpin oleh kerajaan iblis langit. Dengan demikian, hal itu memungkinkan segel nirvana mereka mencapai tingkat segel nirvana tingkat surgawi. Dengan kekuatan kelompok Mo Ling, biasanya sangat sulit untuk memiliki segel nirvana tingkat surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk mendaki Gunung 100 Kerajaan. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menjauh dari topik ini, 2 sosok tiba-tiba bergegas mendekat dan mendarat di depan mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok Lan Ying, yang pernah mereka temui sebelumnya. Lindong tidak meremehkan kedua orang yang berasal dari 10 kerajaan super besar ini. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lan Ying tersenyum menatap Lindong. Dia dengan lembut mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran Tianyuan memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya Qin Tian turun tangan. Selain itu, Qin Tian tidak ramah dan berpikiran terbuka seperti yang terlihat di permukaan. Kelompokmu tidak memberikan rasa hormat padanya. Hati-hati. Terima kasih atas pengingatnya. Meskipun Lindong tidak menyadari mengapa Lan Ying memperingatkan mereka, dia tetap dengan sopan berterima kasih padanya. Bukan apa-apa. Kerajaan surgawi kita dan kerajaan Tianyuan dianggap sebagai musuh. Musuh dari musuhku dapat dianggap sebagai teman. Lan Ying berbicara pelan. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu-ragu. Lagi pula, Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan, Gerbang Yuan. Oh! Mata Lindong tiba-tiba menciut saat mendengar ini. Tak disangka, latar belakang Kekaisaran Tianyuan ini ternyata begitu kuat. Ternyata itu adalah sekte super peringkat teratas di wilayah Suan Timur. Lan Ying tidak perlu bersusah payah tinggal lebih jauh lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Pria bernama King Feng itu juga mengikuti dari belakang. Lindong memandangi sosok mereka dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, informasi ini melebihi ekspektasinya. Aku pernah mendengar tentang Yuan Gate. Saat itu, ia bertarung dengan klan Celestial Demon Marten milikku. Oleh karena itu, kita bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan. Berdiri di sampingnya, suara tikus kecil tiba-tiba berubah menjadi gelombang sonik yang masuk ke telinga Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya tidak mungkin dia bisa bergabung dengan Gerbang Yuan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Qin Tian, hanya poin dari tikus kecil ini saja sudah cukup baginya untuk menyerah bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Mungkin tak seorang pun di tempat ini bisa melihat tubuh tikus kecil yang sebenarnya. Namun, Lindong percaya bahwa pasti ada beberapa ahli kuat yang tak terbayangkan dalam Gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan besar tikus kecil pun tidak akan bisa bersembunyi dengan sempurna.
Daripada diusir dan diburu, lebih baik menjauhkan diri dari gerbang Yuan. Meskipun dia merasa agak kasihan karena dia harus menyerah pada sekte super peringkat teratas, dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Lin Dong menarik emosinya dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang keluar secara eksplosif. Sejumlah besar suara angin membelah muncul di belakangnya setelah Lin Dong bergegas keluar. Setelah itu, banyak sosok bergegas ke udara di depan banyak mata yang iri dan langsung berlari menuju puncak gunung. Gunung 100 kerajaan sangat tinggi dan curam. Gunung itu setajam pedang, menembus awan. Tidak ada jalan atau jalan di gunung dan satu-satunya cara untuk mendaki gunung adalah dengan terbang. Saat ini, terdengar berbagai macam suara mendesing di sekitar puncak gunung. Banyak sosok terbang ke atas gunung dari segala arah seperti segerombolan belalang. Semua wajah mereka menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Latihan keras dan pahit selama 1 tahun akhirnya membuahkan hasil. Para jenius dari berbagai kerajaan tidak dapat menahan kegembiraan dan semangat di hati mereka. Puncak gunung itu terjal. Namun, sebagian besar praktisi yang berhasil sampai di sini telah melewati setidaknya 3 kesengsaraan nirwana. Oleh karena itu, terbang menuju puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Setelah beberapa menit, di bawah tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya dari para praktisi yang berada di bawah gunung, beberapa praktisi elit akhirnya berhasil mencapai puncak dengan semangat di dalam hati mereka. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari puncak gunung, membawa harapan yang besar bagi orang-orang seperti datangnya fajar. Lin Dong dan rekan-rekannya bukanlah orang pertama yang mencapai puncak. Setelah dihadang oleh beberapa sosok, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Saat mereka mendarat, mereka melirik ke puncak gunung. Puncak gunung merupakan arena batu kapur yang sangat besar, rata dan halus. Saat sinar matahari menyinari arena, banyak sinar cahaya dipantulkan dari lantai. Seolah-olah seluruh tempat menjadi kabur dan buram, membuat seseorang merasa seperti berada di bidang kabut. Tatapan Lin Dong menyapu puncak gunung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya melebar. Kegaduhan menyebar ke seluruh puncak gunung seperti gelombang pasang. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan memandang ke udara dengan penuh hormat. Di udara, berkas cahaya terjalin dan membentuk meja bercahaya dan beberapa kursi bercahaya. Beberapa orang duduk di kursi bercahaya itu sesuka hati. Sosok-sosok ini kemudian memandang ke bawah dengan acuh tak acuh ke puncak gunung. Secara tidak jelas, aura mengintimidasi yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tempat. Sekte Super. Melihat sosok seperti dewa yang menjulang tinggi di atas semua orang di puncak gunung, sebagian besar jenius yang datang dari berbagai kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dengan rendah hati. Mereka dengan jelas memahami bahwa sekte super raksasa ini adalah penguasa sah wilayah Suan Timur yang tak terbatas. Selain itu, kerajaan mereka harus bersekutu dengan sekte super ini untuk bertahan hidup. Fondasi dan kekuatan yang dimiliki sekte super sudah cukup untuk membuat orang-orang ini membengkokkan tulang punggung arogan mereka. Keheningan menyelimuti puncak gunung 100 kerajaan. Saat 8 sosok itu duduk di kursi bercahaya di udara, kesombongan yang dulu dimiliki para jenius ini sudah tidak ada lagi. Di tengah kerumunan, Lin Dong menatap tajam ke arah 8 sosok sambil mengerucutkan bibir. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari ke-8 sosok itu. Tidak ada individu biasa yang memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan semacam itu. Ini adalah kekuatan sekte super, sungguh menakutkan. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Matanya tampak dipenuhi dengan semangat dan harapan. Jika dia bisa bergabung dengan faksi seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Mereka cukup kuat. Marten kecil yang berdiri di samping Lin Dong tiba-tiba terkekeh. Lin Dong memandangnya dengan terkejut. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa tikus kecil yang angkuh akan benar-benar mengucapkan kata-kata tersebut. Sepertinya kekuatan sekte super tidak boleh dianggap remeh. Saudara Lin Dong, apakah kamu melihat orang di sebelah kanan? Dia dari Yuan Gate, Liu Bai, yang berdiri di belakang Lin Dong, tiba-tiba berseru. Oh! Mata Lin Dong sedikit membeku. Dia mengangkat kepalanya dengan diam-diam dan menatap orang yang duduk di sebelah kanan.
Ada seorang pria dengan rambut beruban duduk di kursi itu. Wajahnya sedikit berkerut, namun masih menunjukkan sedikit ketampanan. Dia pasti cukup tampan ketika dia masih muda. Bibirnya, yang setipis pisau, adalah satu-satunya fitur wajah yang tampak agak menyeramkan. Dia mengenakan jubah putih dan ada gambar matahari hitam di jubahnya. Hitam dan putih terjalin dan tampak seperti yin dan yang mengambang di jubahnya, cocok dengan kata Yuan. Namun, sejak awal, pria ini tidak pernah melihat ke arah penonton. Dia menyipitkan matanya seolah sedang tidur siang. Sikap tenang seperti itu sangat cocok untuk anggota gerbang Yuan. Tatapan Lindong berhenti pada pria itu untuk beberapa saat. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke kiri. Selain pria itu, ada seorang wanita parubaya yang menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat, tampak sangat anggun dan luar biasa. Dia berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Liu Bai segera menjelaskan ketika dia melihat Lindong mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia cukup pandai memberikan informasi. Yang di sampingnya berasal dari Sekte 1000 Boneka. Sekte super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam memurnikan boneka. Dari informasi yang saya peroleh, mereka memiliki boneka abadi. Liu Bai melanjutkan dengan lembut sambil menunjuk ke seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Ketika Lindong mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia sendiri cukup familiar dengan boneka dan oleh karena itu, dia secara alami tahu apa itu boneka abadi. Boneka dengan level seperti itu memiliki kecerdasan spiritual yang sah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte 1000 Boneka benar-benar memiliki barang legendaris seperti itu. Dua sekte lainnya adalah Lembah Simbol dan Sekte Ilahi. Di antara 8 sekte super, kedua sekte ini merupakan sekte besar dalam energi mental dan sekte kecil dalam kekuatan Yuan. Liu Bai menunjuk kedua sosok berikutnya sambil memberikan informasi mengenai mereka. Lindong bisa merasakan energi mental yang tak terbatas dari dua orang ini. Ini pertama kalinya Lindong melihat seseorang dengan energi mental sekuat itu selama bertahun-tahun. Lindong mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia agak bisa memahami dua sekte super ini. Namun, dia tidak membedakan energi mental dan kekuatan Yuannya menjadi alat serangan primer atau sekunder. Meskipun kekuatan Yuannya lebih kuat daripada energi mentalnya, Lindong tahu bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa dia sengaja menekan energi mentalnya. Kedua sekte ini cocok untukmu, tikus kecil terkekeh. Lindong tersenyum mendengar kata-kata ini. Namun, dia belum mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah Sekte Pedang. Mereka mempunyai seni bela diri permainan pedang yang diilhami kekuatan Yuan dan sangat kuat. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi. Itu adalah Great Desolate Palace. Dari 8 sekte super, anggota sekte mereka memiliki tubuh fisik yang tampak paling menakutkan. Salah satu dari dua orang yang ditunjuk Liu Bai berpakaian hijau dan membawa sarung pedang. Sarungnya sepertinya memancarkan aura pedang yang sangat hebat. Sementara itu, orang lainnya memiliki tubuh yang sangat berotot. Kadang-kadang, terdengar suara auman naga samar-samar yang berasal dari urat-urat hijau yang bergoyang-goyang itu. Rupanya, dia telah melatih tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak disebut sekte super. Aku telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru kali ini. Lindong menghela nafas saat dia menerima kenyataan itu dengan rela. Sekte yang dia temui di masa lalu tidak ada artinya dibandingkan dengan sekte super ini. Haha, masih ada satu sekte lagi yang belum aku perkenalkan. Sekte ini disebut Sekte Dao. Sekte ini agak unik. Mereka memiliki jumlah anggota paling sedikit, namun mereka sangat kuat. Kadang-kadang, ada beberapa individu gila di sekte ini. 100 tahun yang lalu, seseorang yang sangat kejam dari sekte Dao menjadi gila dan bergegas ke gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua mereka, mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Liu Bai mendecakkan bibirnya dan menjelaskan. Bahkan ketika dia membicarakan kejadian ini sekarang, dia masih sangat ngeri karenanya. Gerbang Yuan adalah sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang kejam akan berani menyerbu wilayah musuh sendirian dan bahkan membunuh 3 orang tua mereka. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Lindong tersentak mendengar kata-kata ini. Orang ini memang kejam. 100 tahun yang lalu, pasti orang gila itu, gumam tikus kecil pada dirinya sendiri.
Ekspresi wajahnya agak rumit. Apa yang terjadi pada pria itu pada akhirnya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Insiden itu akhirnya meledak. Salah satu dari 3 kepala di gerbang Yuan merasa khawatir dan dia harus secara pribadi menekan orang kejam itu, jawab Liu Bai dan merentangkan tangannya. Untuk menjadi faksi terkemuka di wilayah Suan Timur, fondasi Yuan Gate pasti sangat menakutkan. Meskipun individu kejam itu luar biasa, dia masih pucat jika dibandingkan dengan jagoan besar gerbang Yuan. Gerbang Yuan memang menakutkan. Lindong menghela nafas, sementara dia semakin waspada terhadap sekte ini. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya terakhir. Dia ingin melihat seperti apa rupa pria dari sekte ini. Saat pandangannya beralih ke arah itu, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan tikus kecil pun tercengang dengan apa yang dilihatnya. Duduk di kursi bercahaya itu, sesosok tubuh tua dan lemah bersandar malas di sandaran kursi. Pada saat ini, senyuman samar muncul di wajah lelaki tua itu, menarik perhatian Lindong dan Little Marten. Wajah itu agak familiar. Itu dia. Lindong bergumam. Dia dan tikus kecil kemudian saling menatap dengan bingung.